是，这数秒钟，我要拯救所有同学。遇到点麻烦。可是真正的实战教学。男神，干他！拿什么赢我？没用的师弟。开始。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Slay the God. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chie bersama dengan anggota militer lainnya telah melakukan ujian militer dengan mereka menghadapi para pasukan drone dan mencoba untuk bisa mendaki Bukit Jiang. Banyak dari para peserta telah gagal dalam ujian ini dan hanya tersisa Chie saja yang melanjutkan ujiannya. Tetapi di ujian tersebut Chie malah berhadapan dengan anggota organisasi Dewa Kuno yang bernama Lu Liang yang berniat untuk menangkap Chie. Untungnya di saat itu sang Dewa Nyx memberikan kekuatan kepada Chie yang kekuatan itu mampu untuk mengalahkan Lu Liang, dan sampai pada akhirnya Chie pun bisa melewati ujian tersebut, dan itu merupakan ide cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chie bersama dengan rombongannya yang di sini mereka semua sedang bersantai di tempat pemandian air panas, yang di sini juga tampak Chow Yuan yang memijati mereka semua dengan teknik pijatannya membuat semua orang yang berada di sana merasa nyaman, termasuk Sheng yang awalnya ia ragu dengan pijatannya Chow Yuan karena menganggap Chow Yuan merupakan orang berbahaya akibat kekuatan divine-nya yang merupakan prajurit hitam yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi setelah Sheng menerima pijatan Chow Yuan secara langsung, ia merasa begitu nyaman dan langsung suka dengan pijatannya Chow Yuan. Sedangkan di tempatnya Chie sekarang memasuki alam kesadarannya, yang di sini Chie melihat bahwasannya tingkat kewarasan dari sang Dewa Nyx sekarang telah mencapai 50% ke atas. Hal ini membuat Chie merasa puas karena tak menyangka bahwasannya sang Dewa Nyx akan bisa memenuhi kesadarannya sampai sejauh ini. Yang di sini juga Chie akan mendapatkan harta warisan dari sang Dewa Nyx, yaitu kekuatan yang disebut dengan Dark Side. Tetapi kekuatannya masih belum ditunjukkan, yang lalu kita pun diperlihatkan dengan ingatan masa lalu dari sang Dewa Nyx bersama dengan anak-anaknya, yang di sana ia tampak sedang bermain bersama dengan anak-anaknya yang memiliki nama cukup banyak. Tetapi di saat sang Dewa Nyx yang bermain bersama dengan anak-anaknya, tiba-tiba saja terjadi musibah kepada mereka, yang dimana musibah itu mengakibatkan anak-anak dari sang Dewa Nyx kehilangan nyawa mereka. Hal ini pun membuat Chie sadar bahwasannya hal inilah yang membuat sang Dewa Nyx mengalami kegilaan karena telah kehilangan anak-anaknya, yang di sini penyebabnya masih belum diketahui karena apa. Setelah itu pun sang Dewa Nyx tak disangka-sangka bertemu dengan Chie di dunia nyata, yang di sini ia mengungkapkan kesedihannya karena anak-anaknya yang telah meninggalkan dirinya dan sekarang hanya Chie saja yang masih bersamanya. Yang sekarang sebenarnya Chie masih belum memberitahu kepada Dewa Nyx bahwasanya ia bukanlah anak kandung melainkan anak angkat saja. Dan sekarang karena sang Dewa Nyx yang telah memiliki kesadaran 50% membuat dirinya sudah hampir waras. Yang di sini pun ia mengajak kepada Chie untuk berjalan-jalan menggunakan teknik teleportasinya pergi ke suatu tempat yang diinginkan oleh Chie. Sedangkan di tempat dari sang komandan sekarang telah merasakan adanya teknik kekuatan dewa yang kuat telah diaktifkan. Yang di sini pun ia menduga bahwasannya itu berasal dari Chie, dan dengan segera pun ia mencoba untuk mencari tahu hal ini dengan pergi ke kediamannya Chie. Kita pun berpindah ke tempatnya Chie, yang sekarang Chie telah berada di depan dari kediamannya, yang sekarang ia melihat di rumahnya sekarang masih ada bibinya
ibunya dan juga adiknya. Yang untungnya di sini mereka berdua berada di kondisi yang baik-baik saja. Tetapi tidak lama kemudian sang komandan sebelumnya yang telah pergi ke kediaman rumahnya Chie, ia sekarang telah melihat keberadaan Chie dan langsung menemui Chie. Dan di sini pun sang komandan sangat kaget karena Chie sekarang bersama dengan seorang perempuan. Sang komandan pun bertanya kepada sang Dewa Nyx, siapa kau? Mengapa kau bersama dengan Chie? Ia pun menjelaskan bahwasanya ia merupakan sang Dewa Nyx, yang hal itu pun membuat sang komandan kaget karena Chie sendiri merupakan agen Dewa Serapi, kok sekarang Chie malah bertemu dengan Dewa Nyx. Jadi Dewa Serapi dan juga Dewa Nyx merupakan dewa yang berbeda, tetapi kok Chie memiliki dua kekuatan tersebut. Tetapi setelah itu sang Dewa Nyx menghilang dari sana dengan ia pergi ke dalam kesadarannya Chie kembali. Komandan pun kembali bertanya kepada Chie untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari Chie. Chie pun menjelaskan bahwasanya hubungan dirinya dengan sang Dewa Nyx hanya untuk membantu Dewa Nyx mendapatkan gelangnya kembali. Mendengar hal itu pun membuat sang komandan sadar bahwasanya itu merupakan kontrak mereka berdua. Tetapi di sini hal yang masih belum diketahui oleh sang komandan, kok bisa Chie memiliki dua agen dewa secara bersamaan. Hal ini pertama kali terjadi dalam sejarah dan dirinya juga baru mengetahuinya. Kemudian pun Chie bersama dengan semua teman-temannya melakukan pelatihan di tempat camp pelatihan kembali. Tetapi di saat pelatihan tersebut di tempat lain, sang komandan pengawas camp pelatihan bertemu dengan Komandan Yuan untuk memberitahu bahwasanya camping pelatihan mereka sekarang telah diketahui oleh pihak dari Dewa Kuno karena sebelumnya Chie mendapatkan serangan dari Lu Liang yang berasal dari agen Dewa Kuno, yang di sini pun sang komandan camp pelatihan menyadari adanya pengkhianat di antara mereka yang telah melaporkan mengenai lokasi dari camp pelatihan mereka. Seharusnya camp pelatihan itu tidak diketahui oleh pihak manapun. Artinya adanya pengkhianat di antara mereka yang telah memberikan informasi ini kepada Dewa Kuno. Dan di sini sang komandan dari camp pelatihan menduga bahwasannya pengkhianat itu berasal dari anggota The Night Watcher-nya Komandan Yuan. Mendengar hal tersebut pun membuat Komandan Yuan cukup kaget dan juga kurang percaya dengan perkataan ini karena anggota The Night Watcher-nya tidak mungkin adanya pengkhianat. Tetapi karena sekarang masalah yang sudah terjadi, di sini pun mereka berdua akan mengambil keputusan untuk menghentikan program camp pelatihan militer karena sangat berbahaya jika mereka nanti malah mendapatkan serangan lagi dari organisasi Dewa Kuno. Kemudian pun Chie bersama dengan anggota lainnya mendapatkan pengumuman bahwasanya camp pelatihan sekarang dihentikan sementara waktu. Yang setelah itu pun Chie bersama dengan seluruh anggota camp pelatihan dipindahkan menggunakan bis ke tempat yang lebih aman. Yang setelah mereka keluar dari camp pelatihan itu, mereka sekarang merasakan kekuatan spiritual mereka telah meningkat kembali. Yang hal ini bisa terjadi karena tempat camp pelatihan sendiri memang sengaja untuk menekankan kekuatan mereka agar mereka tidak bisa menggunakan kekuatan magis mereka secara sepenuhnya untuk bisa meningkatkan pelatihan mereka. Dan karena sekarang mereka telah keluar dari camp pelatihan, maka mereka sekarang telah bisa untuk menggunakan kekuatan mereka secara penuh. Tetapi di tengah perjalanan mereka yang menaiki bis, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan rudal dari atas udara yang membuat bis mereka meledak. Untungnya Chie dengan segera menggunakan kekuatan barunya yaitu Dark Side, yang kekuatan itu tadi sangka dapat menghentikan waktu di seluruh area ledakan tersebut, yang membuat area ledakan itu bisa dihentikan oleh Chie sementara waktu. Dan Chie mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan teman-temannya dengan memindahkan teman-temannya keluar dari bus itu, sampai pada akhirnya Chie mampu menyelamatkan semua teman-temannya dari ledakan rudal. Yang setelah itu waktu kembali normal, dan di saat itu adanya Komandan Yuan menyelamatkan mereka dengan tebasan pedangnya. Kemudian pun pada malam harinya kita diperlihatkan dengan Komandan Yuan yang sedang menginterogasi para anggotanya untuk mencari tahu siapa pengkhianat di antara mereka. Dengan di sini Komandan Yuan menggunakan cara yang cerdas, yaitu memeriksa
memeriksa setiap rekening bank dari para anggotanya yang telah terdeteksi adanya transfer mencurigakan dengan nominal besar pada anggota bawahannya, yang di sini uang tersebut telah diduga bahwasanya itu merupakan uang sogokan dari organisasi Dewa Kuno agar mereka mau berkhianat kepada camp pelatihan dan mau bekerja sama dengan organisasi Dewa Kuno. Yang di sini Komandan Yuan telah menemukan adanya 3 pengkhianat, tetapi 3 pengkhianat itu segera mencoba untuk melawan Komandan Yuan, dan di sini pun Komandan Yuan pada akhirnya menunjukkan kekuatan divanya yang tak disangka kekuatannya mampu menghentakkan mundur para anggota pengkhianat tersebut yang membuat mereka tidak bisa melawan kembali. Tetapi di saat itu tak disangka juga instruktur Hanli merupakan anggota Dewa Kuno yang sedang menyamar. Kemudian juga kita diperlihatkan dengan Cie sekarang yang telah berada di tempat keamanan untuk menyelamatkan Cie dari incaran para organisasi Dewa Kuno. Yang sekarang Cie berada di sebuah tempat yang dirasakan oleh Cie. Tempat ini tidak berada di dunia nyata, melainkan berada di dunia spiritual. Kemudian pun kita berpindah ke tempat rumah sakit jiwa kembali yang berada di dunia kesadarannya Cie, yang sekarang Cie berniat untuk membuka pintu baru dari kamar yang satunya kuncinya tak terbuka, karena di sini bagi kalian yang lupa, di rumah sakit jiwa ini adanya 6 dewa yang berada di dalamnya. Dewa Nyx merupakan satu dari 6 dewa tersebut, yang sekarang ada satu kamar lagi yang bisa Cie buka. Cie pun membuka kamar tersebut yang ternyata di dalam sana terdapat sang penyihir legendaris Merlin yang berasal dari mitologi Inggris. Hal ini pun membuat Cie cukup kaget karena tak menyangka dewa selanjutnya merupakan Merlin, yang di sini ia dikenal sebagai seorang penyihir hebat pada era dari sang Raja Arthur Inggris. Ia dapat membaca masa depan dan bahkan pertemuannya dengan Cie sekarang sudah ia ketahui semenjak 10 tahun yang lalu. Tetapi di sini Cie melihat kalau Raja Arthur ini sepertinya tidak mengalami penyakit jiwa berbeda dengan Dewa Nyx dulu. Tetapi baru saja berkata seperti itu, tiba-tiba saja sang Merlin ini memiliki penyakit jiwa yang sepertinya memiliki keinginan untuk mencari tahu mengenai kebenaran dunia. Yang setelah itu pun Cie mendapatkan sebuah hadiah dari sang Merlin yang dimana itu berbentuk seperti artefak bola. Kemudian pun Cie kembali ke dunia nyata, yang di sini Cie melihat adanya sebuah ledakan di atas gedung, dan di gedung itu ternyata terlihat adanya Bailey dan juga Choi Yuan yang terjatuh dari atas gedung, yang di sini ternyata nyawanya Bailey sedang diincar oleh para pasukan penjahat. Karena Bailey yang merupakan keluarga kaya raya, makanya di sini adanya penjahat yang ingin menghabisi Bailey sebagai pembunuh bayaran. Bailey bersama Choi Yuan pun bisa terselamatkan dari ketinggian tersebut, tetapi mereka sekarang malah berhadapan dengan para pembunuh bayaran itu dengan beranggotakan 3 orang yang berasal dari Jepang, dengan satunya adanya berbadan besar, satunya merupakan pria ahli berpedang, sedangkan satunya lagi merupakan seorang perempuan yang menggunakan senjata panah. Dan di sini Bailey bersama Choi Yuan kesulitan menghadapi 3 orang ini secara bersamaan, dan lalu mereka bertiga pun menyerang ke arah Bailey. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya Cie yang menyelamatkan mereka. Dengan kekuatan Cie sekarang, Cie mampu untuk mengalahkan si pria berpedang dan juga si pria badan besar sampai mengalahkan perempuan yang menggunakan senjata panah. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja perempuan tersebut menggunakan jurus pamukasnya dengan ia mengeluarkan tembakan anak panah dari atas udara. Untungnya Cie mampu menghindari serangan tersebut, yang sampai pada akhirnya Cie pun bisa mengalahkan si wanita pemanah menggunakan kekuatan spiritualnya. Setelah berhasil mengalahkan semua penjahat ini, Cie bersama dengan Bailey dan juga Choi Yuan pun mereka makan malam dengan pergi ke sebuah restoran kecil, dengan di sini Bailey mentraktir mereka sambil Bailey menceritakan kepada mereka bahwasannya dirinya sering berada di situasi seperti sebelumnya, yaitu diburu oleh para penjahat. Dirinya juga tidak merasa takut ataupun trauma setelah kejadian seperti ini, karena hal ini sudah menjadi hal biasa bagi Bailey. Tidak lama kemudian di tempat
tempat makan tersebut adanya Sheng yang datang ke tempat mereka. Di sana Sheng berterima kasih kepada Cie karena sebelumnya Cie yang telah menyelamatkan mereka akibat ledakan rudal sebelumnya. Cie dan juga Belly menenangkan kepada Sheng bahwasanya dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi di sini Cie ingin membicara kepada Sheng bahwasanya ia memiliki sesuatu hal yang ingin dibicarakan oleh Sheng dengan alasan bahwasanya Cie memiliki bisnis kepada Sheng. Dengan di sini Cie akan membicarakannya bersama mereka di sebuah tempat yang biasanya dipakai sebagai tempat penghibur malam. Tetapi di sini Cie meminta kepada mereka untuk masuk duluan sedangkan dirinya akan pergi sebentar untuk menemui bibinya karena dirinya ingin bertemu dengan bibinya sementara waktu. Tetapi di tengah perjalanan Cie, tiba-tiba saja Cie malah mendapatkan kepungan dari organisasi Dewa Kuno kembali, yang sekarang organisasi Dewa Kuno tersebut merupakan seorang penali balet yang di sini ia memancing Cie untuk pergi ke sebuah tempat pertunjukan, yang tempat tersebut merupakan tempat yang telah dipersiapkan oleh wanita ini untuk melakukan pertarungan melawan Cie, yang dimana dalam pertarungan tersebut sang wanita itu menggunakan boneka-boneka yang ia kendalikan untuk menyerang Cie. Sambil di sini ia membuat sebuah cerita drama mengenai Cie menjadi peran utama pada dramanya, yang dalam cerita tersebut ia menjadi pewaris mahkota dari sebuah kerajaan yang ayahnya telah meninggal dunia. Yang inti ceritanya Cie menghadapi para boneka yang begitu banyak, yang sampai pada akhirnya Cie pun berhadapan dengan sang wanita tersebut, yang sebenarnya sang wanita ini tidak memiliki kekuatan yang hebat karena kekuatan utamanya melalui boneka-boneka sebelumnya yang telah dikalahkan oleh Cie, membuat perempuan ini tidak memiliki kekuatan yang hebat setelah boneka-boneka sebelumnya dihancurkan oleh Cie. Tetapi di saat Cie yang ingin menghilangkan nyawa dari sang wanita ini menggunakan para penonton yang berada di pertunjukan mereka, yang ternyata sebenarnya selama ini pertunjukan tersebut disaksikan oleh para penonton, yang di sini si perempuan boneka menggunakan para penonton sebagai tawanannya agar Cie tidak berani untuk membunuhnya. Tetapi untungnya Cie mengetahui cara untuk bisa menyelamatkan para penonton, yang dimana Cie memotong benang yang berada di tangan dari sang wanita tersebut, membuat para penonton tidak lagi berada di ancaman dari sang wanita. Yang setelah itu pun Cie menewaskan wanita itu menggunakan pedangnya, membuat Cie pun bisa memenangkan pertarungan ini. Kemudian pun Cie melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya, tetapi di tengah perjalanan lagi Cie malah berhadapan dengan anggota dari Dewa Kuno lagi, yang kali ini merupakan Ratu Medusa, yaitu seorang perempuan yang memiliki kekuatan ular piton. Yang setelah itu Cie pun melakukan pertarungan melawan sang Ratu Medusa, yang dalam pertarungan itu sang Ratu Medusa membuat dunia pertarungannya sendiri dengan memasukkan Cie ke dalam dunia ilusinya, membuat Cie pun kesulitan untuk bisa melakukan pergerakan melawan Ratu Medusa karena di dalam pertarungan tersebut sang Ratu Medusa kekuatannya meningkat. Ternyata tidak hanya Cie saja yang berhadapan dengan para anggota Dewa Kuno, tetapi teman-temannya Cie juga sedang diincar oleh para anggota Dewa Kuno dengan mereka bertarung melawan anggota Dewa Kuno tersebut, yaitu Hongyi dan juga para anggota The Night Watcher lainnya. Mereka bertarung melawan para anggota Dewa Kuno, yaitu Hongyi dan juga teman-teman lainnya. Komandan Yue juga bertarung melawan anggota Dewa Kuno, dan juga Sheng, Belly, Chou Yuan juga bertarung melawan anggota Dewa Kuno. Jadi tidak hanya Cie saja yang menjadi incaran dari anggota Dewa Kuno, tetapi para anggota lainnya. Pertarungan Cie melawan sang Ratu Medusa pun kembali berlanjut, yang dalam pertarungan itu tak disangka Cie mendapatkan bantuan dari Qin Yu, yaitu dengan Qin Yu menggunakan tikus putihnya sebagai pengalihan perhatian dari sang Ratu Medusa karena ternyata ia takut dengan tikus. Cie juga sangat kaget karena ia tak menyangka akan mendapatkan bantuan dari Qin Yu. Di sini Qin Yu mengajak kepada Cie untuk bekerja sama melawan sang Ratu Medusa ini karena ia mengetahui kelemahan dari sang Ratu Medusa, yang dimana mereka harus menghancurkan dunia ilusi dari sang Ratu Medusa. Dengan Qin Yu mengetahui bahwasanya dunia ilusi ini terbentuk dari simbol tiga mata yang dimiliki oleh Ratu Medusa yang berada di tempat ini.
Di sini Qin Yu membagi tugas kepada Chie yang dimana Chie diminta untuk bertarung melawan Ratu Medusa, sedangkan dirinya akan mencari 3 simbol mata yang telah dipasangkan oleh sang Ratu Medusa. Chie menerima kerjasama tersebut yang lalu Chie pun melanjutkan pertarungan melawan sang Ratu Medusa, sedangkan Qin Yu akan mencari 3 simbol mata tersebut dan mulai menghancurkannya satu persatu. Yang singkat cerita, Qin Yu telah berhasil menghancurkan semua mata tersebut yang setelah itu pun membuat sang Ratu Medusa seketika menjadi semakin melemah, yang di sini pun pertarungan akan diserahkan seluruhnya kepada Chie. Chie tanpa basa-basi langsung ingin mengakhiri pertarungan tersebut dengan menggunakan teknik pamukasnya dari Dewa Nyx dan juga kekuatan pinjaman dari putra Dewa Nyx di antara kedua pedangnya Chie. Yang dengan dua gabungan kekuatan tersebut pun Chie pada akhirnya bisa mengalahkan sang Ratu Medusa. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja dari mulut Ratu Medusa mengeluarkan sebuah pisau yang menyerang ke arah Chie. Chie pun dengan segera menggunakan pedangnya menghentikan serangan tersebut, tetapi racun yang berada di pisau itu masuk ke dalam tubuhnya Chie. Setelah Chie merasakan racun itu yang masuk ke dalam tubuhnya, entah mengapa Chie merasakan bahwasanya kekuatan divine-nya yang berada di tubuhnya perlahan mulai menguras. Chie di sini tidak mengetahui maksudnya apa, tetapi pada saat ini Qin Yu memberitahu bahwasanya rumahnya Chie sekarang berada dalam bahaya karena tikusnya sekarang mendeteksi tanda bahaya di rumahnya Chie. Di tempat lainnya kita diperlihatkan sekarang Belly, Sheng dan juga Chou Yuan masih bertarung melawan anggota dewa kuno yang berasal dari India. Yang dalam pertarungan tersebut mereka bertiga berada di kondisi yang terdesak, yang untungnya di saat itu adanya Kapten Yuan yang datang menyelamatkan mereka. Dengan Kapten Yuan menyerang anggota dewa kuno tersebut membuat Sheng pun terselamatkan dari serangan orang itu. Di sini juga Kapten Yuan meminta bantuan kepada Sheng untuk pergi membantu pihak dari The Night Watcher yang sekarang mereka bertarung melawan Han Soyu. Sheng menerima tugas tersebut dengan segera pun ia pergi untuk membantu para anggota The Night Watcher yang berada di wilayah perkotaan sungai. Setelah itu pun Kapten Yuan menunjukkan kekuatan divine-nya dan bertarung melawan anggota dewa kuno yang berasal dari India tersebut. Yang dalam pertarungan ini kita pun diperlihatkan epicnya kekuatan dari Kapten Yuan yang begitu gokil. Sedangkan di tempat dari anggota The Night Watcher sekarang mereka masih bertarung melawan Han Soyu. Setelah itu pun Kapten Changnan bersama dengan anggota The Night Watcher lainnya, yaitu adanya Hong Yi dan juga lainnya, bekerja sama untuk melawan Han Soyu. Yang dalam kerjasama mereka pada akhirnya bisa menjatuhkan Han Soyu. Tetapi sayangnya Han Soyu tidak menyerah sampai di sana, yang dimana ia menggunakan sebuah harta reruntuhan kuno nomor 039, yang dimana harta ini akan membuat sebuah badai raksasa. Melihat hal ini pun membuat para anggota The Night Watcher merasa panik karena serangan tersebut bisa menghancurkan kota mereka. Sang Kapten Canang pun berniat untuk mengambil pertarungan ini sendirian menggunakan kekuatan divine-nya karena pertarungan ini sudah menjadi pertarungan yang lebih berbahaya dan para bawahannya tidak akan mungkin bisa menghadapi situasi ini. Terjadilah pertarungan sengit di antara Kapten Changnan dan juga Han Soyu, yang dalam pertarungan tersebut sebenarnya kota Pandora akan terbuka, yang dimana ini merupakan harta paling berbahaya dari The Night Watcher mereka, yang harta ini dapat melenyapkan satu kota jika dibuka. Tetapi di sini sang Kapten Changnan tetap mencoba untuk mencegah harta itu tidak terbuka karena sangat berbahaya. Pertarungan yang sengit di antara mereka berdua terjadi, yang sampai pada akhirnya adanya Sheng yang membantu mereka dengan ia menggunakan kekuatan divine-nya yang dapat membuat ruang dimensi kedap udara, yang di sini Sheng mengarahkannya kepada Han Soyu yang seketika membuat Han Soyu tidak bisa lagi untuk mengendalikan harta 0039 yang membuatnya pun terjatuh lemah. Yang seketika pun Kapten Canang mengambil kesempatan tersebut menggunakan tebasan pedangnya, yang tebasan pedang tersebut akhirnya bisa melemahkan Han Soyu. Dan sekarang pun tanpa Han Soyu yang sudah menua karena menggunakan harta 039 sebelumnya yang telah menyerap esensi kehidupan dari Han Soyu membuatnya menua. Berpindah ke tempatnya Chie sekarang sedang mencoba untuk kembali ke kediamannya, yang di sini Chie untuk
sementara waktu tidak bisa menggunakan kekuatan defense-nya karena sebelumnya telah terkena kutukan dari sang Ratu Medusa. Tetapi di tengah perjalanannya Chie menuju ke rumahnya, Chie malah berhadapan dengan para anggota dari Dewa Kuno yang telah menunggu kedatangannya Chie untuk menghajar Chie. Yang di sini para anggota Dewa Kuno sendiri tidak bisa menyentuh keluarganya Chie karena di rumahnya Chie sudah ada segel larangan yang akan melindungi mereka. Jadi di sini para anggota Dewa Kuno tidak akan bisa mengancam Bibi dan juga adiknya karena telah dilindungi oleh segel dari anggota The Night Watcher sebelumnya. Dan lalu Chie pun melakukan pertarungan melawan para anggota Dewa Kuno ini tanpa dirinya bisa menggunakan kekuatan defense-nya karena sebelumnya masih tersegel oleh kutukan dari sang Ratu Medusa. Walaupun Chie sekarang tidak bisa menggunakan kekuatan defense-nya, tetapi kemampuan fisiknya dalam menggunakan dua pedang sangat hebat, membuat para anggota Dewa Kuno tersebut kesulitan untuk bisa menewaskan Chie walaupun Chie sendirian. Yang sampai pada akhirnya Chie pun bisa mengalahkan banyak para pasukan dari anggota Dewa Kuno itu sampai tersisa satu anggota Dewa Kuno yang merupakan pemimpin dari gerombolan ini. Yang lalu pun terjadi pertarungan di antara mereka berdua, tetapi dalam pertarungan tersebut tak disangka si botak itu menggunakan teknik peledakan diri untuk memusnahkan Chie bersama dengan dirinya. Yang untungnya teknik itu tetap mampu dihindari oleh Chie, membuat Chie pun terselamatkan. Tetapi pada saat ini Chie sekarang jadinya tidak bisa menemui bibinya dan juga adiknya karena kondisi tubuhnya yang dipenuhi oleh luka. Jika dirinya memaksakan diri untuk bertemu dengan mereka berdua, Chie khawatir kalau mereka berdua akan khawatir dengan kondisinya yang penuh akan darah. Jadinya Chie pun hanya bisa berbicara kepada bibinya dan juga adiknya melalui telepon di malam tahun baru ini. Yang sebenarnya Chie berniat untuk menemui mereka secara langsung, tetapi karena kondisinya penuh akan luka, Chie jadi tidak bisa untuk menemui mereka. Jadinya Chie pun melepaskan rindu dengan bibinya dan juga adiknya melalui panggilan telepon dengan pembicaraan mereka seperti pembicaraan keluarga pada umumnya, yaitu menanyakan kabar, menanyakan kesehatan, dan juga menanyakan apakah Chie menemukan teman-teman baik di camp pelatihan. Dan pada akhirnya cerita pun berakhir dengan di sini Chie mengeluarkan harta artefak bulat yang sebelumnya telah diberikan oleh sang Merin, yang ternyata harta itu merupakan sebuah harta kembang api yang seketika menghiasi langit kota mereka waktu malam tahun baru ini. Dan juga sekarang kekuatan Chie tampaknya telah kembali karena tampak di sekitaran tubuh Chie adanya sebuah segel yang mengelilinginya, yang mungkin menjadi pertanda bahwasannya kekuatan Chie sekarang telah kembali. Tetapi setelah itu juga alur cerita dari Slay the God akhirnya telah tamat cuy. Jadi cerita yang Mimin bahas sebelumnya itu merupakan episode 11 sampai episode ke-15, dan kebetulan serial Donghua ini tuh tamatnya sampai episode 15. Jadi sudah tamatlah cerita dari Slay the God episode 11 sampai 15. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!